Oke, semoga jadi pahala jariah untuk kita semua bagi teman-teman yang mengikhtiarkan. Dan yang terakhir, SOP yang terakhir adalah bantu kami untuk apa? Bantu kami untuk sama-sama ya kita luruskan niat kita. Ya, kita kokohkan niat kita. Saya pengen teman-teman semua yang masuk room live saya ini fokusnya untuk belajar, niatnya untuk bertolabul ilmi, tidak yang lain. Ya. Oke, lalu kalau misalnya memang live ini ada kebaikannya, ya, ada wasilah sedikit kebermanfaatan, silahkan tetap stay di sini dan kita belajar bareng-bareng. Tapi kalau ternyata memang tidak ada kebaikannya, tidak ada kebermanfaatannya, silahkan tinggalkan live ini. Gitu ya? Gitu. Baik. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, mari kita mulai proses pembelajarannya ya. Bismillah. Sekarang kita jangan lupa terakhir, jangan lupa berbahagia, jangan lupa dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika kita masih bisa berinteraksi dengan Al-Quran, karena itu hal yang sangat mahal. Oke, insya Allah hari ini kita akan belajar Quran surah Al-Buruj ya, ayat keempat. Ya, oke. Sip. Nanti fokus kita seperti biasa itu untuk belajar huruf hijaiyah ya. Tapi objek bahasan yang kita ambil itu dari Quran surah Al-Buruj ayat ke-6. Ayat ke-4 pada kesempatan malam hari ini. Ya. Siap untuk mulai? Teman-teman, bismillah ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di live kita, selamat bergabung. Kita sudah 4 tahun belajar di TikTok ini. 4 tahun secara rutin. Ya, gitu dari awal Maret 2022. Bismillah, semoga Allah ridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Ya. Baik, kita mulai teman-teman sekalian ya. Saya akan baca dulu dari isti'adzah ya, basmalah. Baru kita masuk ke dalam ayatnya Quran surah Al-Buruj ayat keempat. Habis itu kita akan breakdown ya, huruf per hurufnya, potensi-potensi kesalahan yang sering kali terjadi biar kita terhindar dari kesalahan dalam membaca. Oke, kita mulai ya. Fokus pada bacaan, bukan fokus pada irama. Ya, fokus pada bacaan, bukan fokus pada nada. Siap ya? Kita mulai. A'udzu billahi afwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Sekali lagi. Qutila ashabul ukhdud. Oke. Bismillah, kita mulai ya teman-teman sekalian ya. Oke. Huruf yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini diambil objek bahasanya dari Quran surah Al-Buruj ayat keempat. Huruf yang ini ya. Oke. Sip. Saya tandai dengan warna merah. Nah, kenapa saya tandai hurufnya dengan warna merah? Karena di sini ada potensi kesalahan besar. Ya, potensi kesalahan besar. Fokus belajar kita mengenal huruf-huruf hijaiyah dari segi bunyi ya. Kalau dari segi bentuk dan nama huruf hijaiyah, saya yakin teman-teman sudah belajar banyak, bahkan dari kecil. Tapi yang kurang terfokuskan itu justru bunyi hurufnya. Seringkali ketika kita sudah mengenal nama huruf dan bentuk huruf, langsung fokusnya di hukum tajwid. Padahal satuan terkecil yang harus kita perhatikan ketika kita membaca Quran adalah huruf. Huruf itu mengenal bunyinya. Bunyi yang salah seperti apa, bunyi yang benarnya bagaimana, agar huruf-huruf yang kita lafalkan tidak tertukar. Kalau huruf tertukar, kesalahannya besar. Disebutnya lahnul jali. Kesalahan besar ini kenapa disebut besar? Karena bisa merubah makna firman Allah, merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Gitu. Makanya hurufnya dijaga, yuk kita fokus dengan bacaan huruf-huruf kita. Ya. Oke.
Ini namanya huruf apa teman-teman? Yang saya tandai dengan warna merah ini namanya adalah huruf qaf. Ya. Saya tulis. Nah, namanya adalah huruf qaf teman-teman sekalian. Oke ya. Nah, huruf qaf ini Huruf qaf ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan berharokat ya. Bukan sukun, bukan tasydid, tapi berharokat. Oke. Ya. Oke. Oke ya. Baik, teman-teman sekalian. Nah, fokus pada huruf qaf berharokat. Potensi kesalahan apa yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan huruf qaf, teman-teman? Nah, yang sudah punya buku saya, panduan yang kita pakai adalah buku saya sendiri. Nah, jadi spesialnya di live kita, teman-teman menggunakan buku saya sendiri. Ya. Oke. Nih. Oke, perhatikan teman-teman sekalian. Ya. Nah, huruf qaf berharokat. Ya, halaman ke-26. Bagi teman-teman yang sudah punya buku saya, silakan dibuka. Ya, halaman ke-26. Sebentar teman-teman ya. Oke. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf qaf berharokat di poin 1 adalah apa teman-teman? Kita bahas ya. Sering kali tertukar. Nah, perhatikan saya tandai dengan warna merah tertukarnya nih. Tertukar ini merupakan contoh kasus kesalahan yang besar. Karena tertukar huruf berarti kita sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan ikut menjadi taruhannya. Gitu ya. Makanya harus kita perhatikan. Huruf qaf ini seringkali tertukar dengan huruf apa? Yuk kita bahas. Tertukar dengan huruf kaf. Sepakat atau tidak huruf qaf itu, teman-teman ketika teman-teman lagi ngaji, ketika ayah bunda lagi baca Quran, seringkali qaf ini tertukar dengan huruf kaf. Sepakat atau tidak? Ya. Nah, kalau teman-teman sepakat, nah, jangan sampai kesalahan ini terjadi kepada kita. Ya, kenapa bisa qaf dan kaf itu tertukar? Yang paling kerasa karena huruf qafnya keluar percikan. Keluar percikan apa? Keluar percikan nafas. Contohnya gimana? Contohnya begini. Khususnya qafnya ketika berharokat kasroh dan dhammah ya. Contoh misalnya saya praktekkan di kalimat yang ini. Quran surah Al-Mursalat ayat kelima. Di sini terdapat huruf qaf teman-teman sekalian. Ya. Nah, oke. Nah, kenapa? Seringkali kita baca seperti ini. Falmulkiyati. Kalau teman-teman baca huruf qafnya bunyinya seperti tadi, maka itu kesalahannya besar. Harusnya tidak kita baca falmulki, tapi kita baca falmulqi. Beda nggak bunyinya? Antara ki dengan qi. Antara ki dengan qi. Apa yang membedakan? Nafasnya. Falmulkiyati salah, tapi yang benar adalah falmulqiyati. Nah, sekarang saya izin bertanya, siapa di antara teman-teman yang huruf qafnya dan kaf itu sering kali tertukar? Coba saya pengen profiling dulu teman-teman sekalian. Kalau misalnya ada, boleh komen saya. Yang sampai dengan hari ini, ketika teman-teman melafalkan qaf dan kaf seringkali tertukar. Boleh komen saya di kolom komentar. Oke, masih banyak ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana agar bisa membedakan qaf itu nggak boleh keluar nafas. Ko, qi, ku. Sedangkan kaf, ka, ki, ku. Saya tahu bang, qaf itu nggak boleh keluar nafas. Tapi pada prakteknya susah. Seringkali qafnya jatuh pada kaf. Ya bocor nafasnya. Oke, sekarang saya akan sampaikan pelan-pelan. Jadi teman-teman, huruf qaf dan kaf ini ya, kalau teman-teman seringkali tertukar dengan kaf, saya jawab wajar. Wajar. Kenapa wajar? Karena memang jadi gini, setiap huruf hijaiyah kalau kita ingin lafalkan bunyinya tepat,
Maka fundamental atau bagian dasar yang harus kita perhatikan, bacalah huruf hijaiyah dari makhrajnya. Ya, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf qaf ketika kita lafalkan? Qaf keluar dari pangkal lidah. Fokus dulu pada pangkal lidahnya. Dan saya katakan wajar kalau qaf teman-teman seringkali tertukar dengan kaf. Kenapa? Karena huruf kaf pun sama, makhrajnya dilafalkan dari pangkal lidah. Tuh. Maka saya bilang wajar karena tempat keluar mereka sama. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan nanti adalah titik sentuh dari pangkal lidahnya. Ya, saya baca dulu narasinya ya, baru nanti kita visualisasikan dengan animasi dan pergerakannya, gambarnya. Oke, jadi gini, kalau huruf qaf makhrajnya dari pangkal lidah, ya, yang disentuhkan ke bagian langit-langit yang lunak saja. Sedangkan kalau huruf kaf pangkal lidah yang disentuhkan antara langit-langit lunak dan keras. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ya, nah jadi beda, ya, Bang, nggak kebayang pelafalannya maksudnya gimana? Oke, gini, kita lihat makhraj huruf qaf dulu. Lihat gambarnya baik-baik. Yang disebut dengan pangkal lidah itu yang mana? Pangkal lidah itu kalau kita ibaratkan tangan saya ini adalah lidah, yang saya tunjuk ini adalah bagian ujung lidah, yang ini adalah tengah lidah. Nah, pangkal lidah itu lidah terdalam yang ini, teman-teman sekalian. Kalau qaf dan kaf itu dia pangkal lidahnya naik begini ketika makhrajnya aktif. Nah, contohnya seperti ini. Kalau untuk huruf qaf dia pangkal lidahnya menyentuh ke langit-langit yang lunak saja. Jadi langit-langit mulut kita itu ada dua. Ada yang bagian depan, ada yang bagian belakang. Ada yang bagian keras. Kenapa bisa keras? Karena ini bentuknya adalah tulang. Ya, kalau yang lunak ini bentuknya daging. Nah, qaf itu pangkal lidahnya nempel ke langit-langit yang lunak saja. Sehingga ketika qaf teman-teman lafalkan makhrajnya tepat seperti ini, dia tidak akan keluar percikan nafas. Dia nggak akan keluar nafas kalau makhrajnya tepat, teman-teman sekalian. Kalau makhrajnya tepat, nih, kita lihat. Selain setiap huruf hijaiyah punya makhraj, setiap huruf hijaiyah itu nanti mereka punya sifat, karakter. Nah, karakter dari huruf qaf kalau dilafalkan tepat makhrajnya, kita highlight poin 1. Nih, dia sifatnya adalah jahar. Jahar itu apa? Tertahan nafasnya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dia keluar nafasnya, itu bukan lagi qaf tapi akan menjadi kaf. Nah, kenapa bisa huruf qaf yang di sini tadi makhrajnya berubah menjadi kaf nih? Kalau kaf dia begini. Lihat titik berwarna putih di sini ya. Lihat pergerakannya bedanya. Ini kaf, kakiku, ini qaf. Nah, beda nggak antara kaf, qaf, kaf, oke, dengan qaf, kaf, qaf. Beda nggak titiknya? Beda. Kalau kaf yang ini, dia titiknya di antara langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Dia lebih depan sedikit. Kalau qaf kan lebih dalam. Nih, qaf nih, lebih dalam. Tidak menghasilkan percikan nafas. Kalau kaf lebih luar, akhirnya menghasilkan percikan nafas. Pada prakteknya sehingga bunyinya seperti ini. Qi itu qaf. Tapi kalau teman-teman lafalkan terlalu keluar, qi menjadi ki. Beda bunyinya antara qi dengan ki, antara ku dengan ku. Ayo, harus kenal bunyi. Yang kita kejar ya, bukan lancar dulu. Saya yakin teman-teman udah lancar, tapi belum tentu lancarnya lancar yang selamat, lancar yang benar. Hurufnya ketukar-tukar, panjang pendeknya ditabrak, yang ditahan di los, yang mantul nggak mantul, yang mantul nggak mantul, yang mantul yang nggak mantul jadi mantul. Nah, itu kan. Nah, sekarang please baca Quran itu nggak cukup lancar. Lancarnya bagus, lanjutkan, tapi benarnya diperhatikan. Ya. Oke, sip ya. Puyeng ya. Nah, jangan sampai karena teman-teman puyeng, teman-teman meninggalkan belajar.
Padahal kita udah tahu nih, saya sampaikan dalilnya. Ya, baca Quran itu harus tartil. Kata siapa? Bukan kata saya. Ini firman Allah. Auzir alaihi warotilil Qur'ana tartila. Quran surah Al-Muzammil ayat keempat. Ya, warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu apa? Tartil itu bukan lancar. Tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidkan huruf. Tajwidul huruf itu apa aja? Makhraj, sifat, tebal tipis hurufnya, kesempurnaan harokatnya, baru ke hukum tajwid. Ya, gitu. Oke, sip. So, pelan-pelan. Ya nggak apa-apa, pusing juga, puyungnya pahala kok. Kalau teman-teman meninggalkan, aduh sayang banget pahalanya teman-teman nggak rahi lagi. Ya, oke. Lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Jadi kalau qaf teman-teman kerasa masih ada keluar nafas, berarti pangkal lidahnya kurang dalam. Ya. Fal mulkiyati itu kan ada salah ya, karena ada percikan nafasnya. Fal mulki harusnya kita baca fal mulqiyati. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ya, gitu. Jadi cara melafalkannya kalau qaf teman-teman masih keluar ada percikan nafas, ya. Ki, ku, kurang dalam pangkal lidahnya. Qi, ku. Ya. Jelas ya? Nah itu huruf qaf teman-teman sekalian. Sekarang kita coba sampai sini dulu, paham nggak teman-teman? Pelan-pelan. Sampai sini dulu, pelan-pelan. Paham nggak? Huruf qaf dan kaf. Ini kita baru bahas kesalahan poin satunya. Paham nggak? Paham ya? Oke, sekarang kita coba praktekkan. Di Quran surah An-Naba ayat ke-31. Fokus teman-teman jangan beranjak dari huruf qaf berharokat ya. Jangan ke yang lain dulu, jangan bercabang fokusnya. Oke. Kira-kira qaf qaf mana yang lebih tepat? Apakah yang A atau yang B? Kita mulai. Yang A, lil muttaqina. Yang B, lil muttaqina. Yang A, lil muttaqina. Yang B, lil muttaqina. Kira-kira huruf qaf mana yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Silakan teman-teman tinggal jawab di kolom komentar. Oke, dominan menjawab yang B. Ya, barakallahu fikum. Kenapa yang A salah teman-teman sekalian? Coba dijawab. Kenapa teman-teman tidak memilih yang A? Yang A itu ini pelafalannya nih. Lil muttaqina. Lil muttaqina. Kenapa yang A teman-teman tidak pilih? Yang A salah karena keluar nafas. Emang kalau qaf keluar nafas, keluar percikan nafas jadi apa emang? Emang masalah ya? Kalau qaf keluar nafas emang kenapa? Kalau qaf keluar percikan nafas kenapa? Berubah menjadi huruf kaf. Ya. Oke. Sip, harusnya kita baca yang B. Lil muttaqina, lil muttaqina. Paham sampai sini teman-teman sekalian ya? Nah, jadi hati-hati terkait dengan percikan nafas tadi. Ya, satu lagi. Misalnya saya praktekkan di kalimat yang pendek yang ini. Quran surah Al-Mutaffifin. Ya. Ayat ke-6. Kira-kira qaf mana yang lebih tepat? Perhatikan bunyinya, ya. Yang A atau yang B? Yang A, yakumu. Yang B, yaqumu. Kira-kira mana yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A, yakumu. Yang B, yaqumu. Tuh, lihat. Pada aktif ya, Masya Allah. Dominan teman-teman lihat di kolom komentar menjawab yang B. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa nggak jawab yang A? Sama. Yang A itu kita baca keluar percikan nafas sehingga keluar berubah menjadi huruf kaf. Ini salah. Ya, yaku nggak boleh, tapi harusnya yaku ku gitu.
Alasannya sudah kita jelaskan ya, biar gimana qafnya gimana caranya biar nggak berubah jadi kaf. Ya, makhrajnya sudah kita sampaikan. Kalau pengen lebih jelas lagi gini. Yang sudah punya buku saya tadi kan kita udah belajar dari gambar. Kalau pengen lebih jelas lagi, lihat video animasi di sini. Yang sudah punya buku saya nanti tinggal di scan QR code barcode-nya. Kita perlihatkan pergerakan huruf qaf. Huruf qaf nih ya. Oke, ini perhatikan huruf qaf nih. Tuh, lihat pergerakannya ya. Nah, saya izin agak zoom dulu sedikit. Nah, jadi di live kita spesialnya kita sudah punya buku sendiri dan metode sendiri nih. Jadi huruf qaf itu, nih, lihat pergerakan pangkal lidahnya seluruhnya nempel ke pangkal ke langit-langit lunak. Pangkal lidahnya nempel ke langit-langit lunak. Nah, gitu ya. Yang ini langit-langit yang lunak, yang ini langit-langit yang keras. Kita ulang lagi, ini perhatikan ya. Tuh, oke. Qaf ke sini nempelnya sehingga dia tidak keluar percikan nafas. Kita coba praktekkan. Ko. Ulang lagi, perhatikan. Ko. Sekali lagi. Kita ulang. Ko. Nah, ya. Jelas sampai sini? Alhamdulillah Ustadz, saya sudah punya bukunya, belajar lebih mudah saat live Ustadz dan pakai buku. Alhamdulillah. Ya, itu huruf qaf ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan huruf kaf. Kalau huruf kaf begini. Nih, kalau huruf kaf begini. Nah, sekarang saya izin zoom dulu sedikit. Perhatikan. Nih, huruf kaf begini. Nah, dia lebih depan kan? Beda nggak sama huruf qaf tadi? Nah, kalau kaf dia ke sini. Ke langit-langit antara langit-langit yang lunak dan keras. Tuh, perbatasan. Sehingga kalau kaf dia keluar percikan nafas. Perhatikan. Saya ulang lagi. Beda? Paham? Ya? Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan kembali. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ya. Oke, sudah ya? Sudah ya? Nah, sekarang kita lanjut teman-teman sekalian. Huruf qaf berarti biar nggak jadi huruf kaf, perhatikan makhrajnya. Jangan sampai terlalu ke luar. Ya. Oke, lanjut. Nah, misalnya sekarang teman-teman sekalian, saya praktekkan satu lagi ya. Misalnya yang ini. Kira-kira mana huruf qaf yang tepat? Apakah yang A atau yang B? Perhatikan, yang A Qur'anun, yang B Qur'anun. Silakan jawab, mana yang qaf yang tepat? Apakah yang A atau yang B? Yang A Qur'anun, yang B Qur'anun. Kita lihat jawaban terbanyak. Tuh, dominan menjawab A. Berarti teman-teman bagus, yang tepat adalah yang A ya. Teman-teman sudah kenal dengan bunyi huruf qaf. Yang B salah karena qafnya keluar percikan nafas sehingga berubah menjadi huruf kaf. Ku. Nggak boleh, tapi bunyinya ku gitu. Paham sampai sini ya? Oke. Itu kita baru bahas kesalahan huruf qaf berharokat di poin ke-1. Apa tadi? Jangan sampai tertukar dengan huruf kaf karena qafnya keluar percikan nafas. Ya, sekarang kita lanjutkan ke kesalahan poin 2. Ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf qaf berharokat di poin kedua adalah dilafalkan dengan memonyongkan bibir ketika berharokat fathah. Nah, ini juga menjadi kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita baca huruf qaf, teman-teman. Oke, jujur, siapa di antara teman-teman ketika melafalkan huruf qaf berharokat fathah itu bibirnya sering monyong? Ya, harokat fathah itu harokat baris atas seperti ini, teman-teman sekalian. Nah, ketika huruf qafnya berbaris atas, siapa yang sering kali melafalkan huruf qafnya monyong? Ya, huruf qafnya muncung. Huruf qafnya mencucu. Contohnya gimana? Oke, saya contohkan. Perhatikan. Ya. Oke, perhatikan teman-teman sekalian, misalnya di kalimat yang ini ya. Nih, Quran surah Al-Ghasyiyah ayat ke-5. Fokus pada huruf qaf berharokat fathahnya. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf qaf seperti ini? Ketika fathah ya. Ini fathahnya tegak, bukan miring. Kenapa? Karena dia fathahnya dibaca 2 harokat gitu ya, tapi sama-sama fathah yang ini. Oke. Nah, siapa yang melafalkan qaf ketika berharokat fathah masih seperti ini? Tusqo,
tusko, tusko. Kalau ada boleh komen saya sekali lagi ya. Kalau masih ada yang melafalkan qaf ketika fathah masih seperti itu boleh komen saya. Ya. Waduh, masih banyak ya. Oke, itu adalah bacaan yang kurang tepat. Saya izin bertanya. Kenapa ketika teman-teman melafalkan huruf berharokat fathah, ya, kenapa teman-teman di sini memonyongkan mulut? Saya bertanya dulu deh gitu. Kenapa ketika qaf berharokat fathah, teman-teman mulutnya monyong? Gini nih, tusko. Kenapa harus pakai monyong sih? Emang yang teman-teman kejar bunyi apa? Emang yang teman-teman kejar bunyi apa sampai qafnya dimonyongkan? Coba. Emang bunyi apa yang teman-teman sedang kejar dari huruf qaf? Tusko. Mengejar bunyi biar vokalnya O ya. Biar O gitu kan bunyinya kan? Oke. Baik. Kenapa dibunyikan seperti vokal O? Kenapa harus vokal O? Biar tebal. Oke, saya pengen tanya. Huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A, vokal I, atau vokal U? Coba dijawab dulu. Huruf berharokat fathah itu dibaca dengan bunyi vokal A, bunyi vokal I, atau vokal U? Bunyi vokal? Bunyi vokal? Bunyi vokal A kan? Lah terus kenapa tiba-tiba O muncul? Kenapa ngejar bunyi vokal O? Nah loh, kan bang huruf qaf itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Oke, sekarang saya bahas ya. Betul, huruf qaf itu termasuk ke dalam huruf yang tebal teman-teman. Jadi dalam membaca Al-Quran, huruf hijaiyah itu nanti dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama dia hurufnya dibaca dengan tebal, kelompok yang kedua dia hurufnya dibaca dengan keadaan yang tipis. Nih, di buku ada nggak? Ada semua informasinya insya Allah untuk bahasan huruf ya. Nih, makhraj kita udah tahu dari huruf qaf di mana tempat keluarnya, sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita lihat huruf qaf itu huruf tebal atau huruf tipis. Nih, ada tulisan tafkhim. Nisbinya nanti kita bahas nanti ya. Kita fokus ke tafkhimnya dulu. Nanti saya bahas. Tafkhim. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang dia karakternya tafkhim, berarti dia yang dimaksud itu adalah tebal. Ya, tuh huruf yang dibaca dengan keadaan tebal. Nah, kalau dia huruf yang karakternya tipis, misalnya huruf kaf nih, kaf ini bukan tafkhim, tapi kaf ini tarqiq. Kalau tarqiq berarti kebalikan tafkhim. Apa? Artinya dibaca dengan tipis. Paham nggak sampai sini? Oh, berarti huruf qaf itu kenapa bunyi vokalnya itu kita tadi kejar seperti vokal O karena kita pengen meraih bunyi vokal tebalnya kan? Oke, sekarang saya ulang lagi ya teman-teman. Mau hurufnya dia huruf yang karakternya tipis, mau dia huruf yang karakternya tebal, kalau dia berharokat fathah ya teman-teman, maka dia kita tetap kejar bunyi vokalnya bunyi vokal A. Yang kita kejar bunyi vokalnya adalah bunyi vokal A. Karena memang harokat fathah itu vokalnya A. Tidak O. Nah, tapi saya akan jelaskan. Saya izin zoom lagi. Nah, kalau hurufnya karakternya tipis, afwan, ini biar jelas. Kalau huruf hijaiyahnya karakternya tipis, maka vokal A-nya ketika fathah itu akan murni. Murni itu maksudnya gimana? Ya betul-betul kedengarannya vokal A gitu. Kalau hurufnya tipis. Kalau hurufnya karakternya tebal, nih saya tulis juga ya. Kalau huruf karakternya tebal, nah huruf tebal itu ketika berharokat fathah, bunyi vokal A-nya tetap vokal A, tapi karakternya akan terdengar lebih gemuk, lebih gendut, lebih berisi. Nah, oke. Nah, sekarang yang dimaksud dengan bunyi vokal A yang gemuk itu gimana? Sekarang saya akan jelaskan lagi. Huruf yang karakternya tebal dan huruf yang karakternya tipis itu dibedakan dengan cara apa? Bukan dengan cara memonyongkan mulut. Ya, teman-teman memonyongkan mulut itu karena mengejar vokal O kan? Nah, bukan vokal O. Huruf tebal itu tetap vokal A tapi gemuk. Cara ngegemukinnya gimana? Kalau huruf tebal, kalau huruf yang karakternya tipis, dia tipis karena pangkal lidahnya turun ketika harokatnya keluar. Ketika vokal A-nya keluar, huruf tipis itu pangkal lidahnya turun.
Tapi kalau huruf tebal, ketika momentum vokal A dari harokat fathahnya dibaca, itu pangkal lidahnya naik. Sehingga bunyi vokal A-nya nggak murni lagi. Kalau bunyi vokal A yang murni yaitu tipis, pangkal lidahnya turun. A, 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 A. Kalau huruf yang tebal, bunyinya begini. O, 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 O. Bukan O, O. Tapi O. Ini ya saya ngejar vokal A. A. Tapi karena pangkal lidah naik, bunyi vokal A-nya terganggu, jadi gemuk. A, angkat pangkal lidah. O, so, o, lo, ho. Paham sampai sini? Perlu divisualisasikan atau tidak? Dalamnya. Kan saya gak mungkin buka mulut saya ya. Gak mungkin dibedah. Ini kita operasi dulu. Nih mulut saya kan gak mungkin. Makanya saya buat video animasi dalam buku. Kita bandingkan saja huruf qaf dan kaf ya. Qaf dan kaf nih. Qaf dan kaf walaupun makrojnya sama-sama pangkal lidah, tapi ketika berharokat, keadaan pangkal lidahnya beda. Nih, kita mulai dari huruf kaf dulu deh ya. Nih. Huruf kaf. Kalau kita scan QR code video animasi dalam buku saya, nah nanti keluar seperti ini. Ini huruf kaf nih. Perhatikan ya. Ini huruf kaf. Nah ini kan makrojnya pangkal lidah tuh ya. Nempel kan huruf kaf ya. Tapi ketika harokat fathahnya keluar, pangkal lidahnya turun. Tuh. Nah saya akan sekarang bacakan. Perhatikan. Ka. Makanya bunyi vokal A-nya murni. Karena hurufnya tipis. Pangkal lidahnya turun ketika harokat fathahnya keluar. Ka. Ulang lagi ya. Ka. Ulang lagi ya. Perhatikan. Ka. Paham gak sampai sini? Kenapa bunyi huruf tipis vokal A-nya murni? Paham gak? Sebelum saya lanjut ke huruf yang tebal. Paham ya? Saya ulang lagi. Ini saya deketin lagi sedikit. Ya, bismillah. Lihat saya ulang lagi. Ka. Gitu. Oke. Nah, ini saya sengaja bikin video animasi ini biar apa? Bukan biar teman-teman paham. Biar maksimal belajar kita. Ya. Oke. Sekarang kita bandingkan dengan huruf qaf. Kalau huruf qaf ya, nih perhatikan. Nah, kalau huruf qaf saya deketin sedikit ya. Nih, perhatikan. Pangkal lidahnya ketika berharokat fathah itu dia tetap di atas. Ko. Nah, kelihatan? Ulang lagi. Ko. Nah, tuh. Tetap naik pangkal lidah sehingga bunyi vokal A-nya beda sama huruf tipis. Karena bunyi vokal A-nya lebih gemuk. Kenapa? Karena terkontaminasi oleh pangkal lidah yang naik di dalam mulut kita tuh. Ka, o, ka, o. Jadi bunyi tebal yang kita cari, yang kita kenal huruf tebal itu karena vokal O, ternyata tebalnya itu tetap bunyinya vokal A. Cuman dia terdengar lebih gemuk karena ada pangkal lidah yang naik. Bukan karena memonyongkan mulut. Ko. Coba. Paham tidak sampai sini? Paham? Saya nggak pengen teman-teman ngejarnya lancar dulu. Karena kalau teman-teman ingin lancar baca Quran, seriusan deh. Teman-teman tinggal sering baca, sering tilawah, sering hataman, lancar pasti. Tapi kalau bacaannya ingin benar, teman-teman harus belajar dan cari guru untuk bertalaki. Nah, jadikan ketika saya live ini, ketika sedang tidak ada proses talaki, jadikanlah sebagai proses belajarnya. Habis itu, ketika sudah teman-teman belajar, kembali kepada guru-guru teman-teman, bertalakilah kepadanya. Cek bacaan teman-teman, itu namanya belajar. Paham? Ya. Oke, makanya ketika teman-teman, abang, kakak, ayah, bunda, ya, ketemu sama anak cucu teman-teman, ponakan teman-teman, tanyakan, gimana dek baca Al-Qur'annya sudah lancar? Bukan, sekarang tanyanya ganti. Gimana dek bacaan Al-Qur'annya sudah benar? Ya enggak, kalau kita ketemu sama saudara kita gitu ya, yang ditanya apa? Gimana bacaannya lancar atau gimana bacaannya benar? Ayo, yang ditanya lancar atau benar? Ayo, ya, yang ditanya lancar atau benar? Nah, yang ditanya lancar. Jujur, ya. Kalau saya dulu nanya,
dan ditanya itu masalah lancarnya bukan masalah benarnya. Jujur, kalau teman-teman nanya, nanya masalah lancar atau benar? Nah, gitu. Nah, seringkali kita menanyakan itu masalah lancar, bukan masalah benar. Ya, oke. Sip. Ya, jadi nggak cukup lancar, lancarnya harus benar. Ya. Lanjutkan kembali. Jadi itu yang membuat huruf qaf jangan sampai teman-teman baca ketika fathah itu memonyongkan bibir, ya. Nah, karena teman-teman memonyongkan bibir itu mengejar bunyi vokal O. Enggak ya, tetap vokal A. Tapi huruf tebal vokal A-nya gemuk karena pangkal lidahnya terangkat. Oke, sekarang pertanyaannya, berarti kalau bibirnya tidak boleh monyong, nggak boleh ko, ya, tusko, nggak boleh monyong. Lantas bibir kita harus seperti apa? Keadaan mulut kita harus bagaimana? Nah, itu dilihat dari apa? Lihat dari harokat. Di sini harokatnya fathah, teman-teman. Sekarang saya akan bahas pelan-pelan dulu. Harokat itu ada berapa? Yang basic ada 3, ya. Oke, ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, ya. Betul nggak? Betul nggak? Ada 3 ya. Nah, harokat ini, setiap harokat ini punya punya istilah yang dimaksud atau yang dinamakan dengan itmamul harokat. Nah, ya. Oke, apa itu itmamul harokat, teman-teman sekalian? Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat fathah itu nanti ada. Kesempurnaan harokat kasroh dan dhammah itu pun ada masing-masing. Ada yang baru pertama kali dengar, boleh komen saya. Ada atau tidak di antara teman-teman yang baru pertama kali mendengar istilah itmamul harokat, boleh komen saya. Nah, ya. Itmamul harokat itu adalah artinya kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini kita pelajari agar apa? Agar ngaji kita artikulasinya jelas. Ya, agar artikulasinya jelas. Ya, biar ngajinya tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur atau kayak lagi sakit gigi. Contohnya gimana? Yang bacaannya bergumam itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada begitu ngaji? Ada yang masih seperti itu ngaji atau pernah mendengar? Boleh komen saya. Itu adalah contoh bacaan yang dia tidak sedang mengindahkan itmamul harokat. Keluar sebunyinya aja. Ya. Kalau itmamul harokat kita sempurnakan, itu bacanya jelas artikulasinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jelaskan. Nah, sekarang kembali. Yang sedang kita bahas adalah harokat fathah. Ya, bagaimana itmamul harokat fathah? Kan tadi nggak boleh monyong kan bibir? Nah, sekarang kita cari tahu itmamul harokat dari harokat fathah itu dengan cara apa? Dengan cara wal maftuhu bil fathi fahmi. Apa itu maksudnya? Buka rahangnya. Buka mulutnya. Mau dia huruf tebal, mau dia huruf tipis, ketika berharokat fathah, ya, wal maftuhu bil fathi fahmi, buka mulutnya. Ya, buka mulutnya. Oke? So. Bukan so. Ko. Bukan ko. Paham? Jelas nggak teman-teman sekalian? Buka mulutnya. Ya, buka mulutnya. Oke, jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf yang karakternya tebal dan harokatnya fathah,
dua hal utama yang saya ingin titip pesan kepada teman-teman. Apa? Untuk menyempurnakan tebalnya, angkat pangkal lidah. Untuk menyempurnakan fathahnya, vokal A-nya dibuka mulutnya. Paham? Paham? Ketika teman-teman melafalkan huruf hijaiyah yang karakternya tebal, buka mulutnya untuk menyempurnakan fathah, angkat pangkal lidah untuk menyempurnakan tebal. Itulah huruf tebal. Ko, so, po, ya, bukan soto, tapi soto, so, to, so, to. Oke. Nah, hati-hati nih, ya. Oke, boleh teman-teman fokus pada hukum tajwid kalau baca Quran, kalau belajar, tapi huruf juga punya tempat yang utama ketika belajar. Ya, lanjut ga? Oke, kayaknya malam ini agak ngantuk ya penontonnya ya. Ingat, kalau teman-teman seriusan senang dengan live ini, tap-tap layar teman-teman itu dibutuhkan agar traffic dari algoritma TikToknya ngebaca live ini. Kalau teman-temannya diam, TikTok tidak akan membaca apapun dari live ini. Ya, oke lanjut. Bismillah. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Ya, sekarang saya praktekkan di kalimat yang ini ya. Nah, yang ini ya. Kira-kira huruf qaf mana yang lebih tepat? Huruf qaf mana yang lebih tepat? Apakah yang A atau yang B? Serius dengerin boleh. Tapi jangan hilangkan peluang pahala teman-teman dengan tap-tap layar. Ya. Oke, biar yang nonton bukan cuma teman-teman doang. Ya. Biar nggak kalah sama konten-konten joget teman-teman sekalian. Ya. Oke, perhatikan. Mana yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Ya. Yang A ashqoha. Yang B ashqoha. Yang A ashqoha. Yang B ashqoha. Kira-kira huruf qaf mana yang lebih tepat? Apakah yang A atau yang B? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Yang A atau yang B? Yang B ya. Yang B ya teman-teman sekalian ya. Sip, lihat. Yang jawab B sampai 300 kali di kolom komentar. Ya. Minimal teman-teman dalam live ini teman-teman bisa membedakan. Kalau teman-teman ingin memastikan bacanya benar, cari guru. Talaki padanya. Kami juga sedang mempersiapkan kelas online-nya. Ya, mohon ditunggu aja. Nanti kalau sudah rampung, kita akan sampaikan di live dan di akun kita. Makanya jangan lupa ikuti dan follow akun ini. Ya, lanjut. Nah, sekarang dua hal tadi teman-teman harus perhatikan. Jadi, ya, jangan sampai huruf qaf ini tertukar dengan huruf kaf. Dan yang kedua, jangan sampai huruf qaf ini dimonyongkan mulutnya ketika dia khususnya berharokat fathah. Bang, tapi kalau huruf qafnya berharokat kasroh misalnya begini ya. Kalau qafnya berharokat kasroh boleh monyong nggak? Ya nggak boleh juga. Kenapa nggak dimasukin di kolom kesalahan? Nah, karena huruf tebal ketika berharokat kasroh jarang ada orang yang melafalkan dengan monyong. Makanya saya nggak masukkan ke dalam kolom kesalahan, tapi saya tetap jelaskan dalam live. Jadi ketika kasroh pun huruf tebal itu nggak boleh dibaca monyong. Contoh, lil muttaqina, enggak. Tapi kita baca lil muttaqina. Apalagi huruf qaf ini ya, dia tadi saya belum bahas ya. Apalagi huruf qaf ini disebutnya tafkhim nisbi. Nah, sekarang kita bahas nisbinya. Tafkhim tadi artinya tebal, tapi kenapa ada nisbinya? Nah, kalau ada tulisan tafkhim tapi ada nisbinya, tandanya apa? Kita bahas nih di sini. Tafkhim nisbi itu artinya adalah huruf yang dia dibaca dengan karakter tebal, namun dalam kondisi tertentu kadar dari ketebalannya berkurang atau melemah. Contohnya kalau qaf berharokat ketika huruf qaf ketika berharokat adalah ketika qafnya berharokat kasroh. Jadi huruf qaf berharokat kasroh itu kadar tebalnya berkurang. Jadi nggak sampai dibaca qi. Tapi qi. Ya, lil muttaqi. Jangan sampai dibaca lil muttaqina ataupun lil muttaqwina.
Jangan pakai monyong. Dan jangan terlalu tebal. Paham? Oke, ya. Nih, paham gak sampai sini teman-teman? Huruf qaf kasroh, sok pelan-pelan, pelan-pelan. Karena yang kita kejar benar, bukan lancar dulu, benar dulu. Ya, paham? Paham ya? Oke, sekarang untuk membuktikan teman-teman paham, coba di kalimat ini, qaf mana yang lebih tepat? Yang A, atau yang B, atau yang C? Yang A, yang B, atau yang C? Yang A. Famulaqihi. Yang B, famulaqihi. Yang C, famulaqihi. Yang A, yang B, atau yang C? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar tanpa ragu, silahkan. Yang A atau yang B yang tepat teman-teman. Ya, kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab A atau B atau C. Allahu Akbar. Lihat yang jawab B sampai 200 kali di kolom komentar loh teman-teman. Bahkan hampir 250 kali lebih tuh. Ya, oke. Yang tepat adalah yang B. Famulaqihi. Tapi pertanyaannya, kenapa yang A salah? Tolong jawab. Yang A kenapa salah? Nih yang A nih. Famulaqihi. Kenapa yang A salah? Famulaqihi. Yang A salah karena huruf qafnya dibaca monyong, karena huruf qafnya dibaca mencucu, karena huruf qafnya dibaca muncung. Kan nggak boleh. Bagus, ya. Lalu kenapa yang C kurang tepat? Famulaqihi. Padahal dia udah nggak monyong. Tapi kenapa nggak teman-teman pilih yang C? Famulaqihi. Karena terlalu tebal. Kalau teman-teman jawab hanya tebal, itu masih rancu. Kan qaf memang tebal. Qaf kasroh juga tetap tebal. Tapi kadar tebalnya berkurang. Jadi yang C ini salah karena ketebalan. Terlalu tebal. Famulaqi. Enggak sampai begitu. Ya, tapi cukup famulaqihi. Famulaqihi. Paham sampai sini? Kita belajar setiap hurufnya pelan-pelan. Esensi bunyi hurufnya kita perbaiki, kita perhatikan. Kita belum bahas hukum tajwid dulu. Karena esensi hurufnya seringkali justru diloncat. Fokus pada hukum tajwid tapi huruf ketukar-tukar. Salah besarnya di huruf teman-teman. Hukum tajwid ikhfa hakiki nggak dibaca samar, ya itu salah tapi nggak merubah makna. Nggak merubah huruf, nggak tertukar huruf. Hukum tajwid idgham dibaca tetap izhar, salah, tapi nggak merubah makna. Paham sampai sini? Bukan berarti belajar hukum tajwid nggak penting, tapi skala prioritas dalam belajar. Paham? Yang kita kejar bukan lancar dulu. Lancar itu ngikutin kalau teman-teman sering baca, sering tilawah, sering khataman. Tapi benar harus dipelajari. Paham? Boleh saya agak tegas bagian ini? Biar kita sama-sama selalu mengingatkan dan sadar. Huruf itu harus kita perbaiki. Ya, oke, lanjut. Paham ya? Nah, jadi itu ya. Jadi huruf qaf ketika fathah gak boleh monyong, huruf qaf ketika kasroh gak boleh juga monyong. Sekarang pertanyaannya, kalau huruf qafnya berharokat dhammah, boleh dibaca monyong atau tidak? Huruf qaf ketika berharokat dhammah boleh dibaca muncung, monyong, maju atau tidak? Boleh atau tidak? Coba, kalau huruf qafnya berharokat dhammah kan tadi kalau qaf fathah, qaf kasroh nggak boleh monyong. Tapi kalau qaf dhammah boleh monyong atau tidak? Oke, dominan menjawab boleh. Sekarang teman-teman, saya akan sampaikan. Jangan terkecoh oleh pertanyaan saya. Jangan terkecoh oleh pertanyaan saya. Qaf berharokat dhammah itu harus dibaca? Harus dibaca monyong. Wajib dibaca monyong, kudu dibaca monyong, mesti dibaca monyong. Jangan terkecoh oleh pertanyaan saya. Ya. Lah, tadi kan pertanyaannya boleh atau tidak. Kalau kita paham, teman-teman akan tahu pertanyaan tadi tidak cocok. Salah Ustadz tanyanya. Boleh atau tidak? Bukan boleh, bukan tidak, tapi harus. Kenapa? Yuk kita bahas. Tadi teman-teman saya sempat bahas di awal ya, saya balik lagi.
Nih, harokat itu kan basicnya ada 3 kan? Ada fathah baris atas, kasroh baris bawah, dhammah baris depan. Nah, setiap harokat ini punya yang namanya itmamul harokat. Itmamul harokat itu apa? Kesempurnaan harokat. Nah, kesempurnaan harokat dhammah itu apa? Saya sampaikan, sempurnanya harokat dhammah itu dengan cara wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhammah. Wa kullu madmumin falan yatimma, tidak akan ada harokat dhammah yang sempurna, yang maksimal, yang menggapai kesempurnaan illa kecuali bi dhammi syafataini dhammah, kecuali dengan mengumpulkan mulutnya ke arah depan atau memonyongkan mulutnya. Paham sampai sini? Jadi kalau huruf berharokat dhammah harus maju, kudu, mesti, dan wajib. Ya, kan harokat dhammah kalau teman-teman jawabnya boleh, berarti kalau nggak dimonyongkan juga boleh dong. Nah, gitu ya. Jadi harus dibaca monyong kalau dhammah. Contoh, nggak kita baca yaqumu, tapi yaqumu. Mau huruf tebal kek, mau huruf tipis, kalau berharokat dhammah harus monyong. Harus mencucu. Paham? Karena itulah itmamul harokatnya. Karena itulah kesempurnaan harokatnya. Kalau nggak monyong ya nggak sempurna harokat dhammahnya. Boleh saya mencintai teman-teman dengan cara seperti ini? Kita bahas hukum tajwid, tapi nggak ujuk-ujuk hukum tajwid huruf kita sempurnakan. Jadi itulah 2 kesalahan yang teman-teman harus perhatikan ketika kita melafalkan qaf berharokat. Yang pertama, jangan tertukar dengan kaf. Yang kedua, jangan sampai memonyongkan bibir ketika berharokat fathah, kecuali kalau harokatnya dhammah harus monyong. Boleh? Lanjut. Live ini setiap hari kah? Bang Arif, salam kenal, saya Givari Putra. Live ini setiap hari. Udah berjalan berapa lama? 4 tahun di TikTok. Ada yang baru bergabung malam ini? Daripada lupa, takutnya teman-teman kalau cuma langsung scroll lupa nama akun saya, nggak ketemu lagi, ya. Boleh di follow dulu, ya. Tombol ikuti warna merah yang masih ada tombol follow, silakan, takutnya lupa. Ya, karena fokus kita belajar di sini, nih, belajar huruf hijaiyah. Mengenal bunyi huruf. Jelas? Paham sampai sini? Setiap malam bang, setiap ba'da subuh. Kalau malam itu tentatif. Ya, rutin saya ba'da subuh. Karena jadwal terbaik untuk belajar itu pagi sebenarnya teman-teman. Otak lagi fresh. Ya, kalau malam atau sore itu tentatif, tergantung kegiatan saya, gitu. Tapi kalau ba'da subuh kita sudah plot untuk belajar. Kecuali memang ada agenda yang tidak bisa saya tinggalkan. Contoh, hari Ahad pagi nanti saya nggak bisa live ba'da subuh. Kenapa? Karena adik ipar saya menikah. Ya, gitu. Kalau memang ada kondisi yang memang itu tidak bisa ditinggalkan, itu saya izin dulu ba'da subuh. Gitu teman-teman. Ya, lanjut lagi teman-teman sekalian. Oke, sekarang huruf qaf berharokat ini sudah kita panjang lebar bahas. Sekarang kita aplikasikan pada Quran surah yang sedang kita bahas sekarang. Nah, yang ini ya, qaf nih. Dari tadi kita baru bahas qaf berharokat, perlu waktu berapa menit? 59 menit. Gimana kira-kira, sudah mulai bosan belajar di sini? Sudah mulai bosan belum? Ngebahas huruf qaf berharokat doang perlu waktu 59 menit. Ya maafin ya teman-teman, saya nggak bisa cepat karena saya bukan pembalap, ya. Gitu. Oke, sip. Sekarang kita praktekkan kepada kalimat yang ini. Ya, kira-kira huruf qaf saya salah atau benar? Konsentrasi. Kira-kira huruf qaf yang sekarang saya akan baca salah atau benar? Tolong bahasan yang tadi sudah kita pelajari diingat-ingat dan diperhatikan bacaan saya sekarang. Saatnya kita memastikan kita sudah paham dulu. Kalau sudah bisa, itu nanti masalah praktek. Perbanyak praktek dan talaki dengan guru teman-teman. Kita mulai. Ya. Oke. Perhatikan qafnya. Qutila ashabu. Kira-kira qaf saya salah atau benar? Qutila ashabu. Salah atau benar? Jangan ragu, kalau salah komen salah, kalau benar komen benar, nggak apa-apa kok, sama-sama kita belajar. Ya, oke. Aduh, pada nyalahin saya begini ya. Aduh, pada nyalahin saya nih. Bacaan saya, aduh sampai 200 kali nyalahin saya. Sekarang teman-teman berani menyalahkan saya ya. Baik, terima kasih sudah menyalahkan. Tapi tolong jelaskan apa salahnya, biar saya perbaiki. Qutila ashabu, apa salahnya? Salahnya keluar percikan nafas. Emang kenapa sih kalau qaf keluar percikan nafas? Emang kenapa sih? Coba dijelaskan.
Oh, kalau keluar percikan nafas sudah langsung berubah jadi huruf kaf ya. Berarti bacaan tadi saya kesalahannya besar dong ya. Kutila. Harusnya kutila. Nih yang baru bergabung. Ya, tadi saya baca keluar percikan nafasnya bocor. Ku. Harusnya kita baca ku. Nggak keluar percikan nafasnya. Ya. Tadi sudah kita bahas ya, gimana caranya kof dan kaf biar nggak ketukar. Kita bahas dimulai dari makhrajnya, gambar makhrajnya, animasinya, pergerakannya sudah ada dalam buku semuanya ya. Oke, sip. Berarti tadi kof saya tertukar dengan kaf. Intinya begitu. Keluar percikan nafas. Baik. Saya coba perbaiki. Kalau bacaan saya salah, komen salah. Kalau bacaan saya benar, komen benar. Kita mulai. Qutila ashabu. Qutila ashabu. Kira-kira kof yang barusan salah atau benar? Tuh, ya kan? Itu udah nggak keluar percikan nafas teman-teman kofnya. Tapi masih aja seneng nyalahin saya, lihat di kolom komentar. Lihat yang komen salah sampai 100 kali nyalahin saya. Nih, ini kan udah nggak keluar percikan nafas, kenapa disebut salah? Qutila ashabu. Qutila ashabu. Karena udah benar ya, nggak keluar percikan nafas tapi tidak monyong. Harus monyong karena di sini harokatnya harokat dhammah. Jadi pastikan kalau teman-teman melafalkan huruf hijaiyah apapun, ya kalau harokatnya dhammah, maka pastikan dia harus monyong, pastikan dia harus muncung. Pastikan, ya. Berarti harusnya kita baca qutila. Qutila, nggak boleh kuti, tapi kuti, muncungkan mulutnya. Oke, lanjut teman-teman. Baru huruf qaf perlu waktu 1 jam. Allahu Akbar. Lanjut nggak? Kita bahas 1 huruf lagi deh dulu. Ya, nggak apa-apa belajarnya pelan-pelan begini. Bosan nggak kira-kira? Saya takutnya teman-teman bosen. Enggak ya? Baik, saya lanjutin lagi deh insya Allah. Lanjut, sekarang ini huruf apa? Yang saya blok dengan warna hijau, kira-kira ini namanya huruf apa teman-teman? Ini namanya adalah huruf ta. Ya, oke. Terima kasih atas responnya. Huruf tanya dalam keadaan apa? Huruf tanya dalam keadaan berharokat bang. Dia sedang tidak bersukun, dia sedang tidak bertasydid. Oke, maka belajarnya sama seperti huruf qaf. Pakai buku saya, sekarang kita pindah ke ta berharokat. Kalau tadi sudah sempat kita bahas huruf qaf berharokat di halaman 26. Sekarang kita beranjak ke huruf ta. Halaman berapa teman-teman yang sudah punya buku saya? Huruf ta berharokat ada di halaman ke-74. Nah gitu ya, tinggal buka hurufnya, lihat keadaannya, apakah berharokat, apakah bersukun, apakah bertasydid. Semuanya sudah ada dalam buku insya Allah. Perhatikan, ta ketika berharokat. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta berharokat adalah apa? Lihat di poin 1. Apa? Dilafalkan berlebihan dalam kadar percikan nafasnya. Nah sekarang bedanya, kalau qaf nggak boleh keluar percikan nafas kan ya tadi, karena berubah jadi huruf kaf ya. Sekarang kalau huruf ta harus ada percikan nafasnya, tapi nggak boleh berlebihan. Nah kesalahan orang melafalkan huruf ta ini adalah dilafalkan dengan berlebihan kadar percikan nafasnya. Contohnya gimana? Contohnya begini. Saya praktekkan nih kalimat Quran surah Al-Qari'ah di buku saya ayat kelima ini teman-teman. Jangan sampai nih udah mulai serak saya nih. Jangan sampai kita baca berlebihan macam ini. Watakunu. 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 Itu adalah huruf ta yang berlebihan. Cukup kita lafalkan huruf ta itu begini. Wata. Kerasa nggak ada percikan nafasnya, tapi dia nggak berlebihan. Wata. Wata. Watakunu. Nggak sampai wata. 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 Bisa dibedakan nggak bunyinya antara wata dengan wata? Bisa nggak? Bang, emang kenapa sih nggak boleh berlebihan? Nah, nggak boleh berlebihan itu karena ya itu memang kita tidak dianjurkan untuk membaca Quran secara takalluf.
Takaluf itu apa? Berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Letak dari kesempurnaan itu bukan pada sesuatu hal yang berlebihan. Gitu. Paham? Jelas sampai sini? Maka cukup dilafalkan natural saja, perdengarkan percikan nafasnya tanpa berlebihan. Oke, sekarang kita untuk memastikan teman-teman paham, ya, saya coba minta tolong teman-teman jawab di kalimat ini. Quran Surah Al-Balad ayat ke-19. Kira-kira huruf ta yang saya baca ini salah atau benar? Konsentrasi. Bismillah. Bi ayatina. Bacaan yang saya baca barusan itu kira-kira salah atau benar? Bi ayatina, bi ayatina. Hebat kan? Saya udah bilang hebat kan? Masya Allah, biiznillah, hebat kan? Dominan sudah menjawab bacaan saya yang barusan benar. Yang barusan gak kerasa takaluf, gak kerasa berlebihan ya? Bi ayatina. Oke, sekarang pertanyaan satu lagi. Ada lagi? Ada. Misalnya yang ini ya. Mana huruf ta berharokat yang saya baca yang tepat? Yang A atau yang B? Konsentrasi kawanku sekalian. Yang A, latus alunna. Yang B, latus alunna. Yang A, latu. Yang B, latu. Mana huruf ta yang lebih proporsional? Yang A atau yang B? Udah pada pinter begini, Masya Allah. Yang tepat adalah yang B ya. Dominan tuh, lihat sampai 200 kali yang jawab B. Kenapa yang A salah? Coba dijelaskan nih yang A nih. Kenapa yang A salah? Latus alunna. Kenapa yang A salah? Ayo. Karena yang A takaluf ka'afnan. Ya, karena yang A takaluf berlebihan ka'denov. Ya, tuh pada pinter. Allahu Akbar. Kenapa teman-teman bisa tahu? Karena dibantu dikenalkan. Kenapa bisa kenal? Karena teman-teman belajar. Karena teman-teman mengupayakan, menyimak. Oh, dikenalkan ini bunyi yang salah nggak boleh. Oh, yang benarnya seperti ini. Dari teman-teman mengenal bunyi salah bunyi benar, ketika teman-teman berlatih dan praktek ditalakikan kepada guru teman-teman akan lebih mudah karena kenal. Gitu. Ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, gitu. Oke, ya. Jadi takaluf itu tidak boleh teman-teman. Kecuali gini, buat teman-teman yang baru belajar, ya, masih membiasakan pelafalan, takaluf itu diperbolehkan dalam rangka membiasakan. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah kuat, sudah tahu pelafalannya sudah terbentuk, maka takaluf itu dikurangi. Paham ya? Jelas ya? Lanjut. Nah, itu kesalahan ta ketika berharokat di poin 1. Jangan sampai dilafalkan berlebihan dalam kadar percikan nafasnya. Dan poin kedua, kesalahan yang sering kali terjadi pada huruf ta berharokat. Dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah ke area luar mulut. Nah, ini juga termasuk kesalahan yang sering kali terjadi tapi banyak orang tidak ngeh. Banyak orang tidak ngeh, teman-teman. Menjulurkan ujung lidah ke area luar mulut. Sepakat nggak? Contohnya gimana? Contohnya begini. Ya, nih saya pakai buku saya lagi di pola latihan tunggal. Nih perhatikan. Banyak orang tanpa sadar melafalkan huruf ta macam ini. Perhatikan. Ta, ti, tu, at, it, ut. Ada nggak yang melafalkan seperti itu? Nggak sengaja. Memang bukan disengajain tapi nggak sadar dengan bacaannya. Tiba-tiba baca gini. Tabat yada. Itu nggak sadar, bukan disengajain memang. Tabat yada abi lahabin wa tab. Jangan ya. Karena itu bukan pelafalan huruf ta. Emang gimana sih pelafalan huruf ta? Ayo saya bantuin ya. Jadi kalau pengen bacaan teman-teman benar, maka kenali makhrajnya.
Sedikit-sedikit makhraj lagi, makhraj lagi, makhraj lagi. Kenapa? Boleh saya sampaikan lagi ulang dalilnya atau dasarnya? Kan belajar itu harus berdalil ya, bukan berdalih. Betul nggak? Kenapa harus dimulai dari makhraj? Nih. Dalam matan Al-Manzumah Al-Muqaddimah fi Ilmi Tajwid karya Imam Ibnul Jazari, nih perhatikan ya. Ini dalilnya saya jelaskan sedikit-sedikit ya. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah. Jadi untuk permulaan ya, ini adalah suatu pembukaan fi ma'ala qari'an ya'lamah untuk teman-teman yang ingin belajar ya. Untuk para pembaca Al-Quran yang belajar, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Ya, kalau teman-teman ingin mendapatkan bacaan yang fasih ya, maka belajarlah makharijal hurufi was sifati. Biar apa? Ya ini, liyalfidhu bi afsahil lughati, bi afsahil lughati, bacaan yang paling fasih. Nah, coba ya, selama ini ketika kita baca Quran, kalau hanya fokus pada hukum tajwid bagus, lanjutkan, tapi mulai ditambah dengan bahasan huruf. Maka kenapa saya bawel huruf lagi, belajar huruf hijaiyah huruf lagi? Karena ini bahasannya ini. Pak Ustadz, makhraj sama sifat sama nggak? Makhraj itu tempat keluarnya, sifat itu karakter-karakternya. Ya, gitu. Beda. Makhraj ya makhraj, sifat ya sifat. Nah, kembali lagi ke huruf ta. Jadi, huruf ta itu makhrajnya, tempat keluarnya bukan dengan menjulurkan ujung lidah ke area luar mulut. Ta, ta, ta. Tapi seperti apa? Nah, kita lihat ya. Makhraj huruf ta dilafalkan seperti apa? Wa ta'u wa dalu wa ta min huwa min ulyas sanaya. Huruf to, dal, ta itu makhrajnya sama. Dari ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi sari atas. Ini saya tidak tampilkan dalil di sini. Kenapa teman-teman? Saya itu menghindari teman-teman takut belajar. Kalau kita bahas dalil teman-teman, nih dalil huruf to, dal, ta tuh di sini nih. Lihat. Wa ta'u wa dalu wa ta min huwa min ulyas sanaya. Huruf to, ta, dal dan ta ya, min huwa min dilafalkan kembali ya dari torful lisan atau ujung lidah. Ya, wa min ulyas sanaya. Ulya artinya atas, as-sanaya artinya gigi seri. Berarti ulyas sanaya gigi seri atas, bagian usulnya, bagian pangkalnya. Nah ini saya nggak simpan di buku saya karena memang bukunya buat pemula, bukan buat teman-teman yang sudah advance, bukan memang. Nah, jadi ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Bang, nggak kebayang maksudnya kayak macam apa itu? Macam ini. Lihat gambarnya. Kelihatan nggak? Lihat titik berwarna hitam. Ini adalah titik temu atau titik makhraj huruf ta. Ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Nah, udah mulai serak, afwan ya. Itu ke sini nempelnya teman-teman. Oke? Kebayang nggak? Atau mau saya tunjukkan ilustrasi yang lainnya? Contohkan, sabar. Pasti saya contohkan. Kalau perlu saya contohkan pakai kamera khusus nih. Tapi sabar. Ya, sabar. Saya pengen tunjukkan dulu teman-teman. Huruf ta itu dilafalkan seperti apa? Seperti ini. Ya, kalau pengen lebih jelas lagi, saya coba berikhtiar. Tapi teman-teman bantu saya untuk tap-tap layar. Berikhtiar bareng-bareng. Kita syiar bareng-bareng. Yang belum share di pojok kanan bawah sudah ada tanda panah. Sudah share belum? Share dulu. Ya, oke. Nih, jadi huruf ta itu. Bentar ya. Saya siapkan dulu nih. Bismillah. Jadi tadi di mana huruf ta? Huruf ta itu dilafalkan dari ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Gimana itu? Oke. Ya, jangan jijik melihat ini. Ada gigi dan lidah di sini. Jangan dilihat dari kuningnya ya. Dilihat dari bagaimana gigi yang kuning ini dan lidah ini menjadi alat peraga kita malam hari ini setiap kita live. Itu jadi kebaikan untuk lidah dan gigi ini. Jangan dilihat dari kuningnya. Ya, dilihat dari saksi ini nanti, animasi ini. Kita berkumpul belajar dari animasi ini. Dari ilustrasi ini, perhatikan. Jadi, huruf ta itu dilafalkan dari mana? Dari ujung lidah. Mana yang disebut dengan ujung lidah? Nih, ujung lidah itu yang ini nih, teman-teman. Perhatikan. Ini adalah ujung lidah.
Ya, kebayang? Udah jelas lah ya ujung lidah bagian mana. Ini ujung lidah nih. Nempel menyentuh ke pangkal gigi seri atas. Oke, sebelum saya bahas pangkal gigi seri atas, kenapa harus yang kuning? Karena yang karena yang putih sulit ditemukan. Ya, jadi saya pakai yang kuning saja. Ya. Oke, perhatikan teman-teman. Ya. Nih, jadi ini yang tadi kan ujung lidah kita udah tahu ya, huruf ta itu dilafalkan dari ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Yang disebut dengan gigi seri atas itu yang ini nih, yang saya tunjuk. Atau saya sering sebut dengan gigi kelinci nih. Ini adalah gigi seri atas, yang ini adalah gigi seri bawah. Nah, gigi seri atas kita ini, gusi tempat tumbuhnya ini adalah yang disebut dengan pangkal gigi seri atas. Oke, tapi nanti ujung lidah kita itu ketika melafalkan ta bukan ke pangkal gigi seri atas bagian luar, bukan. Tapi ke pangkal gigi seri atas yang bagian dalam. Ya, izin saya ajak teman-teman masuk ke dalam mulutnya. Nih. Tuh. Jadi pangkal gigi seri atas kita itu ini, gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas. Jadi ujung lidah kita tuh ke sini teman-teman sekalian. Ujung lidah kita itu ke sini. Ya. Oke. Oke, sekali lagi fokus. Aduh ya Allah, ini perihal gigi kuning bikin gak fokus ya. Ya maaf ya teman-teman, daripada gak saya tunjukin sama sekali ya. Nih, ujung lidah yang ini nempelnya ke ini gigi seri atas, nah bagian pangkal dalamnya. Yang ini ya. Tuh yang ini. Oke. Paham? Jelas? Oke, sekarang pelafalannya gimana? Jangan dulu pelafalan. Karena di buku saya sudah saya siapkan selain gambar ada video animasi. Saya liatin video animasinya dulu baru saya praktekkan. Sabar. Sabar ya. Nih. Kita lihat video animasi untuk huruf dal. Ketika di scan QR code saya sudah siapkan video animasinya, kita sampai produksi sendiri. Biar apa? Bukan biar teman-teman paham. Saya hanya ingin berikhtiar sesuai dengan kapasitas saya yang maksimal. Gitu loh. Mau paham atau tidak itu urusan Allah. Karena teman-teman paham bukan karena metode. Kalau teman-teman paham atas penjelasan seseorang, ya, itu bukan karena metodenya yang luar biasa, bukan hanya sekedar orang yang menyampaikan, enggak, itu cuman wasilah-wasilah saja, semuanya berjalan atas izin Allah. Ya, kenapa saya menyampaikan seperti ini? Karena saya tidak pengen kita itu terlalu mengagung-agungkan metode. Enggak. Itu semua atas izin Allah. Paham? Ya. Oke, nah jadi pergerakannya bagaimana? Pergerakannya seperti ini. Perhatikan. Nah, lihat ya. Lihat pergerakannya nih. Tuh. Tuh, kelihatan nggak pergerakannya kawanku, sahabat-sahabatku sekalian? Kesini nih. Tuh. Nah, ke situ dia. Jelas? Nah, jadi ketika dibaca begini, teman-teman. Da, gitu ya, ulang lagi. Da. Sekali lagi. Da, gitu. Nah, sekarang pelafalannya bagaimana? Perhatikan. Da. 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 Aduh, operator maaf ini kepencet nih. Paham nggak sampai sini teman-teman sekalian? Jelas nggak? Sebentar ya. Oke, ini harus dicepotin dulu nih kayaknya nih. Sebentar ya, sebentar. Paham nggak? Jelas nggak? Coba operator, bisa nggak? Belum ya, belum muncul. Nah, gitu ada. Sip. Sebentar. Oke. Sip. Gitu ya. Paham ya? Jadi huruf dal dan ta dilafalkan sama di sini. Da, ta, to di situ. Ta, da, to dari situ titik mulanya, titik awalnya. Ya. Paham ya? Ada da, ada ta, ada po keluar dari situ. Ya, sama dilafalkannya di sini dari titik ini. Dari titik ini keluarnya. Oke. Nah, kalau misalnya huruf ta pengen lihat juga ya sama. Huruf ta sama nih. Huruf ta. Itu tadi dal, yang kita bahas saya lupa huruf ta ya. Nah, sama di sini juga nih. Tuh. Lihat nih, huruf ta nih. Ya. Ta. Tuh, sama di situ. Tuh, ya. Tuh. Ta.
ta di situ sama. Ya. Ta, ta, da. Gitu. Oke? Paham sampai sini? Nah, jadi itu yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf ta berharokat. Ya, jangan sampai percikan nafasnya berlebihan. Lalu yang kedua, jangan sampai ujung lidahnya menjulur ke area luar mulut. Ya. Oke, nah sekarang kita coba praktekkan. Misalnya di kalimat yang ini. Ya. Quran surah Al-Lahab ayat 3. Fokus pada pelafalan saya. Mana huruf ta yang tepat? Ustadz, kalau ompong gimana? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kadar kapasitas. Kalau saya udah nggak ada giginya gimana? Saya nggak akan paksakan teman-teman beli gigi palsu. Pokoknya nggak mau tahu ya. Enggak. Sesuai kadar kemampuan saja. Aduh, saya udah nggak ada giginya. Ya nggak apa-apa, lafalkan sesuai kemampuan. Allah juga maha tahu. Maha tahu mana yang betul-betul berikhtiar dan tidak. Tahu kadar kemampuan kita, Allah tahu. Mana yang sungguh-sungguh, mana yang dia sudah maksimal, mana yang dia seadanya. Allah tahu. Kan Allah tidak pernah tidur dan Allah tahu isi hati kita dan Allah tahu apapun yang tersembunyi. Allah tahu. Paham? Ya, ini kenapa pada ketawa? Ya, teman-teman teh ngetawain apa ini teh? Ya, pada ketawa ya. Oke? Sip, lanjut lagi ya. Nah, kira-kira nih, mana bacaan yang tepat? Konsen, yang A atau yang B? Konsentrasi. Yang A. Zatalahabin. Yang B. Zatalahabin. Kira-kira mana bacaan yang tepat? Yang A. Zatalahabin. Yang B. Zatalahabin. Silakan dijawab di kolom komentar. Yang A ya. Yang A ya. Sip. Yang tepat adalah yang A. Karena yang B ujung lidahnya nongol. Yang B ujung lidahnya menjulur. Yang B ujung lidahnya melet. Ta. Ta. Bukan ta. Ya. Paham? Jelas? Oke. Sekarang kita coba praktekkan ke kalimat yang ini ya. Quran surah Az-Zalzalah ayat 1. Fokus pada huruf ta berharokatnya. Kira-kira huruf ta berharokat mana yang lebih tepat? Apakah yang A atau yang B? Kita mulai. Ya, perhatikan. Yang A zulzilati. Yang B zulzilati. Yang C zulzilati. Mana yang tepat? Yang A, yang B, yang C. Ya, yang A, yang B, yang C. Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab A, B atau C. Boleh saya kasih 2 jempol? Kalau perlu 4 jempol, cuman gak sopan kalau pakai kaki. 2 jempol aja. Yang jawab C. Lihat sampai 200 kali. Yang tepat adalah yang C. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Kenapa yang A salah? Nih yang A nih. Zulzilati. Kenapa yang A salah ya? Coba kasih tahu alasannya. Kenapa yang A salah? Zulzilati. Karena berlebihan. Kalau jawabannya ada hembusan, ya memang ada hembusan huruf ta. Kan ada percikan. Tapi kadar percikan untuk yang A berlebihan. Takalluf itu. Zulzilati. Enggak begitu. Ya cukup yang C. Zulzilati. Ti. Bukan ti. Bukan ti. Enggak ti. Ya tidak ti. Tidak. Apalagi ada malah berubah jadi C. Zulzilati. Oh makin jauh. Kejauhan. Ya. Oke. Nah, lalu yang B kenapa salah? Ya, yang B kenapa salah? Padahal percikan nafasnya udah oke nih yang B nih. Zulzilati. Tapi kenapa nggak pilih yang B? Zulzilati. Kenapa nggak pilih yang B? Padahal percikan nafasnya udah oke banget tuh. Zulzilati. Ti. Kenapa? Karena lidahnya kok melet sih? Kan itu bukan makhraj huruf ta.
Kan kita udah tahu tadi makhraj huruf ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, nggak keluar area mulut. Kenapa harus melet-melet? Paham? Jelas sampai sini? Kawanku sekalian yang saya cintai semuanya karena Allah. Jelas? Jelas? Nah, berarti tepat yang C ya. Sip. Nah, nanti teman-teman tinggal praktekkan aja. Setiap bahasan yang ada di sini, teman-teman udah selesai pelajari dari buku saya, praktekkan kepada hataman teman-teman. Tadi kita lagi belajar Quran surah. Nah, ini ya. Aduh, 2 huruf doang kita perlu waktu 1 jam 26 menit ini. Maafin saya ya, nggak bisa cepet karena bukan pembalap kita ini. Karena yang kita kejar bukan lancar dulu, tapi benar dulu. Fokus dulu dengan bacaan gitu loh maksudnya. Ya. Oke. Sekarang teman-teman, huruf ta yang saya baca, fokusnya huruf ta ya. Kalau ta yang saya baca salah, komen salah. Kalau huruf ta yang saya baca benar, boleh komen benar di kolom komentar. Siap? Siap ya? Kita mulai. Konsentrasi, saya deketin aja begini biar jelas. Yang A lagi. Mana apa kebacaan saya salah atau benar? Ta-nya. Kutila, kutila ashabu. Salah atau benar bacaan yang barusan? Tuh kan pada nyalahin saya ya. Lihat kalau udah bagian nyalahin kayaknya tuh sampai hampir 200 kali yang nyalahin saya teman-teman di kolom komentar. Salahnya kenapa? Apa salah saya teman-teman sampai teman-teman menyalahkan saya berjamaah seperti ini? Apa salahnya? Salahnya lidahnya melet. Nah, ya. Kenapa harus pakai melet-melet ya? Kuti. Kenapa ya? Jangan ya. Oke, berarti bacaan yang saya baca barusan salah. Oke. Sekarang saya nggak boleh melet ya. Oke, saya ikutin nih mau teman-teman nih. Yang sekarang salah atau benar? Perhatikan. Kutila ashabu. Kutila ashabu. Salah atau benar? Tuh kan, saya udah bilang kan? Saya udah gugu maunya teman-teman. Jangan melet. Saya melet nggak tadi? Enggak kan? Tapi kenapa teman-teman sebut bacaan saya masih salah huruf ta-nya? Coba, tuh nggak main-mainnya nyalahin 200 kali lebih. Kayaknya seneng nyalahin saya ini. Kenapa salah? Berlebihan. Apanya yang berlebihan? Kutila. Apanya yang berlebihan? Coba harus jelas nih, saya nggak ngerti nih berlebihan apanya. Berlebihan percikan nafasnya. Nggak boleh takaluf tadi. Berlebihan. Top Marco top 2 jempol, kalau perlu 4 jempol sama kaki tapi nggak sopan jadi cukup 2 jempol. Jadi cukup kita baca, perhatikan, kutila. Siapa operator? Kutila, bukan kutila, bukan juga kutila. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, jadi tadi kita udah belajar huruf qaf dan huruf ta. Maafin bahasan saya lambat banget ya. Pelan-pelan. Tadi qaf kita bahas qaf harokat salahnya apa aja. Ya, kita bahas semuanya kalimat-kalimatnya tuh. Kita bahas tadi ini itmamul harokat. Begitupun juga tadi huruf ta. Saya bahas juga. Coba teman-teman yang ngerasa dengan konsep belajar mengenal bunyi salah bunyi benar seperti ini, yang ngerasa cocok ya. Kalau cocok itu boleh teman-teman komen cocok di kolom komentar. Yang dengan metode seperti ini teman-teman ngerasa lebih cocok dalam belajar ngajinya, boleh komen cocok di kolom komentar. Saya pengen tahu boleh nggak? Boleh. Alhamdulillah ya Allah banyak yang cocok ya.